1940 dikurangi 1961, hasilnya berapa tadi? 19. Kenapa emak tadi ngitung jadinya 21? Coba dong netizen, yang bener mana? 21 atau 19? Pak Wijiatno Natamiarjo ini lahir 30 Desember 1940. Sementara Pak Joko Widodo itu lahir 21 Juni 1961. Ya, berarti Pak Wijiatno ini seandainya dia adalah bapak dari Jokowi masih berusia 19 tahun ketika itu. Kan nggak lazim ya. Yang salah emak atau Bu Dokter? Mungkin kalau Bu Dokter salah, mungkin waktu itu lupa gak bawa kalkulator atau kalkulatornya lobek. Maaf ya Bu Dokter, maaf ya. Serius deh, mirisnya tuh gelarnya si dokter, tapi kayaknya lupa akan pelajaran matematika dasar. Mungkin harus ngulang lagi ya Bu ya. Nih, maksudnya kayak gini Bu Dokter ya. Takutnya masyarakat kita itu berpikir begini, jadi dokter ternyata gampang, gak perlu pinter otaknya, tapi yang penting pinter ngomongin orang. Maaf ya, maaf lagi kan tuh. Kalau emak boleh kasih saran, next time sebelum ibu dokter ngitung umur orang lain, lebih baik ibu dokter minum kopi dulu supaya nggak ngelantur gitu ngitungnya. Ya kan, bukan apa-apa dokter ya, malunya bukan satu TikTok tapi satu Indonesia. Undang-undang, undang-undang, bukan apa-apa ya Mas kan. UGM itu punya apa ya, semacam kualifikasi yang sangat tinggi ya untuk mahasiswanya. Ya. Rata-rata lulusan UGM pasti bahasa Inggrisnya lumayan lah gitu. Ya, kalau nggak salah satunya antara ya. lumayan sampai bagus dan bagus sekali. So, nggak ada yang berantakan lah bahasa Inggris. Yes, I think it is time for us to test our undang-undang, our undang-undang, our undang-undang. Become more green, right? Because most of your power now is coal-fired, which is dirty. What has more potential? Is it hydro? Is it solar? Is it wind or? Hydropower is the highest, and then after that geothermal. Geothermal, okay. And then solar panel. Yeah. For hydropower, we have 4,400 rivers in Indonesia. For example, in one river, in Kayan River in Kalimantan, this can produce 13,000 megawatt. And then in Mambramo rivers in Papua, this can produce around 24,000 megawatt. Wow. Imagine we have 4,400 rivers. Ooh, okay. And then geothermal. Yeah. Our potential is 29,000 megawatt. Wow. We have a big potential for renewable energy, To use natural resources, to use water. green Yeah. energy. So, Papa, tell me about this reservoir and this dam. This is very new. It's only a few years old. Yeah. Yeah. In the last 7 years, Yeah. we built 29 dam and done already. Yeah. We plan 61 dam. This year, we finish 9 dam again. Okay. After that, in 2024, we'll be finished 61 dam. So that's by the end of your second term. Yeah. Your whole plan will be completed. Yeah, complete. You're confident? On Yeah. track? Yeah. Undang-undang, our undang-undang, our undang-undang. Ibu sebagai seorang perempuan mengunjungi makam orang yang sudah meninggal, orang jahat, orang biadab, orang Gimana? tampilannya. Nggak. Kalau lihat tampilannya, Mbak, gini, kita bicara soal Iya, data, fakta, begitu, fakta itu. bukan perasaan, Bukan gini. bukan rasa. Faktanya dia tampilan beriman tapi hatinya beracun. Kenapa Ya, saya faktanya katakan? apa? Kenapa dia bisa loh tidak punya perasaan sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan mengunjungi makam orang yang sudah meninggal, orang jahat, orang biadab, orang preman pun tidak ada berurusan dengan kuburan-kuburan. Baru kali ini saya ketemu orang-orang aneh berurusan dengan kuburan.
Makanya semua orang, kalau kita berhadapan dengan orang hidup boleh, tetapi mereka ini berdiri di pagar kuburan. Saya kepengen saya membawa pocong-pocong untuk berhadapan dengan mereka. Benar, kalau mereka hadir sekali lagi. Ini bicara soal ijazah, bukan Ya, soal makam. Nyambung ke situ, Bang. Nyambung ke situ, nyambungnya Bang di mana? Iman. Kayak dengerin pasien rumah sakit jiwa ya. Oh, sudah. Nyambung ke situ. Kenapa nyambung ya? Karena tadi bertanya tentang Dokter Tifa. Yang saya memang melihat ya, orang ini penampilannya imani, tetapi hatinya kok beracun. Ya, kembali lagi, oke. Kalau kita melihat penampilannya itu ya, fisiknya perempuan, tetapi jiwanya saya yakin bukan jiwa perempuan. Penampilannya kalau kita lihat imani ya, santun penampilannya ya, tetapi hatinya kalian tahu, hatinya beracun. Kenapa? Beliau ya lagi menyerang Pak Jokowi, tetapi beliau mau mendoakan. Percaya nggak? Beliau hadir di kubur untuk mendoakan ibunya Pak Jokowi. Percaya nggak? Kita menghadapi orang gila, kita harus jadi pura-pura gila. Menghadapi orang gila, kita harus pura-pura gila di sini. Ini keren. Silakan. Berdiri aja boleh ya? Oh, berdiri, sini. Berdiri. Oke. Semangat Saya duduk harus sini ya, Bu, berdiri. ya. Ya. Saya izin ya, Pak, sini. Saya Oke. suka berdiri, jadi begini. Hari ini, aku harus waktu banyak. Ya, 2 menit tapi 2 menit. Oh, Oke. seperti itu tadi lama. Jadi gini, hari ini aku sangat bahagia di sini. Karena dengan pernyataan saya, akhirnya saya bisa hadir di sini untuk berhadapan langsung dengan para pembohong ini. Senang banget saya hari ini. Saya bahagia walaupun saya mau diserang dengan apapun, mental saya sudah memang saya siapkan. Nah, tadi saya ingin menanggapi Tifa ya, yang kalau kita melihat penampilannya itu ya, fisiknya perempuan, tetapi jiwanya saya yakin bukan jiwa perempuan. Penampilannya kalau kita lihat imani ya, santun penampilannya ya, tetapi hatinya kalian tahu, hatinya beracun. Kenapa? Beliau ya lagi menyerang Pak Jokowi, tetapi beliau mau mendoakan. Percaya nggak? Beliau hadir di kubur untuk mendoakan ibunya Pak Jokowi. Percaya nggak? Kita menghadapi orang gila, kita harus jadi pura-pura gila. Menghadapi orang gila, kita harus pura-pura gila di sini. Ini keren. Ini keren, lihat loh, kan? Sudah begini. Jadi gini. Kita Dokter Tifa dengan gaya bicaranya santun, bajunya santun, padahal hatinya preman. Pergi ke kuburan orang, untungnya apa kamu ke kuburan orang? Katanya berdoa. Di mana mulutnya doa, sedangkan di situ mulutnya mengeluarkan kebohongan, fitnah kepada orang lain. Tapi mau berbicara doa, bicara agama, tapi hatinya preman. Itu di mana itu coba? Hatinya membenci orang. Yang satu lagi saya minta ya, untuk masalah kasus Sulveter ini di rakyat bersuara. Saya sebagai rakyat saya ingin bersuara. Saya minta kepada Bapak Presiden yang kemarin saya berjuang memilih Bapak Presiden untuk harus memberi amnesti kepada Bapak Sulveter. Kenapa Bapak Sulveter tidak pernah ya menggadu domba antara anak bangsa, tetapi mereka ini mengadu domba antara anak bangsa. Mereka memecah belah bangsa dengan ijazah palsu hingga terjadi perpecahan anak bangsa di sosmed. Kenapa? Ada anak bangsa yang mendukung ijazah palsu, ada yang tidak mendukung, tidak percaya, dan ada anak bangsa yang diam saja pura-pura tidak tahu. Nah, mereka ini berkepanjangan. Mereka dari TV ke TV kita melihat untuk menyampaikan hal-hal yang tidak benar, di mana rakyat harus percaya kepada seorang Tifa yang berpenampilan santun, tetapi hatinya beracun. Berbicara agama keluar dari mulutnya, tetapi kebencian yang dahsyat kepada orang lain. Kita saksikan mulai stres. Silakan. Sudah Kalau bicara tentang Nggak punya legal standing, nggak bisa ngomong. sebentar, Nggak usah legal. Nggak punya legal standing, nggak usah ngomong. Pak Roy, takut dengan Pak Roy, saya. ya. Kenapa saya tidak boleh ngomong? Nggak boleh kamu ngomong pakai janjimu Tidak aja. bisa. Ini yang Sudah. berjanji mau buka pakaian. Yeay. Ini yang berjanji
baju maka saya ada di sini. Pornografi. Ini nggak benar ini. Pornografi. Tadi kita udah Baik, sepakat loh. Pornografi. Mas, tadi kita udah sepakat. Mempertunjukkan hal yang pornografi di depan Kenapa rakyat. takut kalau saya mau Aduh. bicara? Kenapa takut kalau saya mau bicara? Aku nggak takut. Kamu buka baju aja nggak takut. Ngapain? Nah, kita kembali. Kita lanjutkan. Tetap kritis silakan, tapi tetap menggunakan keadaban. Silakan, Mbak Diana. Ini judulnya rakyat bersuara, bukan pembohong bersuara. Jadi saya sebagai rakyat, saya harus menggunakan suara saya. Tadi Roy katakan bahwa UGM tidak bersalah. Sekarang kalau UGM tidak bersalah, berarti Anda menuduh Pak Jokowi mencetak ijazah itu, membuat ijazah itu. Nah, kalau memang benar Pak Jokowi membuat ijazah itu, yang harus menuntut Pak Jokowi adalah UGM-nya, bukan Anda. Kenapa Anda sibuk? Kenapa Anda sibuk? Karena apa? Mencari panggung. Hari ini saya akan robohkan panggung kalian. Saya hadir di sini. Bagaimana untuk saya menentang kamu, Roy, dengan membawa ijazah palsu? Padahal sebenarnya dia ini udah tahu loh bahwa ijazah itu asli. Tetapi begitu mereka mainkan, Bentar, Bu. Ibu, sengaja mainkan. Ini malu Ibu dari yakin, mana bentar, ini? saya boleh pinjam sebentar, Mas Roy ya? Ya. Boleh. Menurut Mbak Diana, ijazah Nggak sampai otaknya untuk ngecek itu. Jangan Nggak. salah. Saya pinjam bentar ya. Otak sampai tidak membawa pulang panci. Saya mau tanya, menurut Mbak Diana juga ini ijazahnya konyol. asli? Berita Asli ya? bohong Ya, ini dipercaya kan itu. fotokopi, kita tidak bisa membilang asli. Nah, ini legalisir, Harus ada aslinya. Ya. Setuju. Tidak bisa digunakan. Tidak bisa saya bilang ini asli. Oke. harus kita buktikan dengan yang asli. Oke. Itu Bahwa tidak bisa tadi digunakan. katakan Mas Itu Roy, Roy bentar. permainan, udahlah Roy mukanya Mbak aja Diana, udah kelihatan. sebentar. Bahwa tadi Mbak katakan Mas Roy telah berbohong Berbohong. atas pernyataan yang mengatakan bahwa ini adalah Berbohong. ijazah. Mereka cari panggung. Bentar, Yang berkepanjangan. bohong tuh yang janji mau Atas buka mengatakan baju. bahwa ijazah ini adalah palsu. Ya. Artinya Mbak meyakini ini kan sifat negasi aja. Ya, tidak. Mbak meyakini Saya sebagai- ijazah ini harusnya Harus asli. dibandingkan dengan yang asli. Saya Harus keberatan dibandingkan kalau dengan itu. yang asli, oke. Masalah itu saya keberatan kalau ditunjuk itu untuk bahwa itu adalah asli. Fotokopi. Itu Nggak bisa fotokopi. dijadikan alat bukti. Ya bisa, benar. Dalam Tidak hukum bisa. itu alat bukti itu adalah asli. Ya, itu harus kita tunjukkan dengan yang asli. Dan memang Enggak, ya, sebentar. Kalau seandainya Mbak tidak bisa menyimpulkan hal ini, bagaimana kemudian bisa menyimpulkan bahwa Mas Roy bohong? ya, karena begini bisa. Ya, Karena gimana? begini, Oke. Bang ya, kalau saya bilang ya, kalau yang menanyakan ijazah itu umpamanya Puan Maharani atau AY, saya percaya. Tetapi kalau Roy Suryo, Nggak, maksudnya kan apa kita nih? udah tahu dia. Roy Suryo ini kan Ini mulai apa lah? awal, ya saya kasih tahu loh, tidak Ini- ada. bukan, kita ini lihat. orang ini ngomong Tidak apa? ada tokoh-tokoh yang bermasalah Nggak yang jelas, bertanya ini, bablas. hanya Roy Suryo. Karena Ini maksudnya rekam jejak, track record. ya, track recordnya dia, kalau orang mencari kebenaran, kan dia harus tahu dirinya benar dulu, baru dia cari tahu kebenaran. Sedangkan dirinya aja tidak benar, bagaimana dia mau cari tahu Nah, ijazah maksudnya rekam benar? jejak gimana nih maksudnya? Gimana? Ya saat dia menjadi menteri kan, ya bawa pulang panci pak. Ngawur ini. Bohong ini. Bohong. Tahu saya. Bohong. Bohong. Kita beredar. Bohong kamu. Tahu bawa Bohong pulang besar kamu. Panci di perumahan menteri. Orang nggak ngerti putusan pengadilan kayak gini nih. Ngerti. Udah deh. Kacau orang ini. Ngerti. Kacau dari mana? Kacau. Saya tahu lu Udah. hanya mencari panggung panjang Mana? dengan ijazah. Kamu itu cari panggung. Padahal. Udah deh, buka baju aja deh. Sesuai janjinya aja deh. Oke, Sesuai kalau janjinya seandainya aja. gini. Oke, katakanlah Mas Roy rekam Orang jejak. ini dikenal di Bentar, Indonesia bentar. Oke. sebagai orang yang janji mau dia buka dikasih- baju. Itu aja udah. Mas Roy. Kreditasinya itu Bentar, aja bentar, udah. bentar. Lebih baik buka Nggak ada baju yang lain tuh daripada Mbak kreditasinya. Diana. fitnah orang. Oke. Kalau Kreditasinya cuma tadi itu. rekam jejak, oke lah. Menurut Mbak Diana, Mas Roy punya rekam jejak yang bermasalah menurut Mbak Diana. Ya, Kalau menurut Dokter Tifa dia. gimana? Kan kalau seandainya menuduh Ya, Mas Roy itu sabar. bohong, Dokter Tifa juga Sabar. bohong. Kalau Dokter Tifa begini, saya ingin bertanya ya, dia sebagai seorang perempuan, fisiknya perempuan, tetapi jiwanya bukan perempuan, jiwanya seorang preman. Maksudnya gimana? Tampilannya, Nggak. kalau lihat tampilannya, Mbak, gini, kita bicara soal Iya, data, fakta. begitu, fakta itu. Bukan perasaan. Bukan gini. Bukan rasa. Faktanya dia tampilan beriman tapi hatinya beracun. Kenapa Ya, saya faktanya katakan? apa? Kenapa? Dia bisa loh tidak punya perasaan sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan mengunjungi makam orang yang sudah meninggal. Orang jahat, orang biadab, orang preman pun tidak ada berurusan dengan kuburan-kuburan. Baru kali ini saya ketemu orang-orang aneh berurusan dengan kuburan. Tidak masuk di akal sehat. Coba
boleh tanya semua orang. Kalau kita berhadapan dengan orang hidup boleh. Tetapi mereka ini berdiri di pagar kuburan. Saya kepengen saya membawa pocong-pocong untuk berhadapan dengan mereka. Benar, kalau mereka hadir sekali lagi. Ini bicara soal ijazah, bukan soal makam. Nyambung ke situ, Bang. Nyambung ke situ, nyambungin Bang gimana? Iman. Kayak dengerin pasien rumah sakit jiwa ya. Oh, sudah. Nyambung ke situ. Kenapa nyambung ya? Karena tadi bertanya tentang Dokter Tifa. Yang saya memang melihat ya orang ini penampilannya imani, tetapi hatinya kok Ya, beracun. kembali lagi, oke. Dia menggoreng-goreng ijazah sampai ke kuburan. Itu saya penasaran sekali. Saya selalu gini loh. Apa sih kira-kira yang bisa saya sampai di panggung ini? Ya, makanya saya harus membuat bahasa. Itu kan cuma kalimat saya. Apakah itu sudah terjadi? Saya paham. Ibu tadi menyatakan bahwa kenapa sampai ke makam, itu kan? Ya. Itu yang pertanyaan. Mungkin sekarang boleh kesempatan. Oke. Karena sempat Kesempatan viral ya, juga ke makam. videonya. Ada apa sih sesungguhnya kok Ya, sampai ada seperti apa? itu? Oke. Ada yang menganggap itu berlebihan dan seterusnya. Silakan Dokter Tifa. Pertama kali, ya untuk yang pertama adalah kami ziarah ke makam Insinyur almarhum Insinyur Haji Hari Mulyono, yang seorang alumni UGM. Asli. Jadi kami ziarah ke situ. Pertama sebelumnya kami sudah berkunjung ke rumah kediaman beliau, peninggalan beliau di Kampung Laweyan. Ya, di Kampung Laweyan. Beliau itu adalah putra dari saudagar besar, putra dari konglomerat. Yang kami ingin sekali berkunjung, berziarah, mendoakan. Nah, di makam tersebut sekalian ternyata ada ayahanda dan ibunda dari saudara atau Bapak Joko Widodo. Nah, semuanya itu kami doakan. Kami hadir ke situ, kami doakan ke situ, ya. Kami hadir, kami ziarah. Mungkin termul yang ada di sini belum pernah satu kali pun ziarah ke makam Bapak dan Ibunya Joko Widodo. Sedangkan kami sudah, ya. Kemudian yang kedua adalah kami saat ini sedang melakukan penelitian paralel. Penelitian yang pertama adalah tentang jejak masa lalu Joko Widodo. Nanti insya Allah akan segera kami bukukan. Namanya bukunya adalah Jokowi's Dark